we'll get that. Just relax. Hai guys, gimana kabar kalian semua? Kembali lagi bersama Bang Seruput. Seperti biasa, Bang Seruput akan mereview sebuah alur film di mana dalam film ini berceritakan sebuah rencana dari keluarga psikopat yang menjadikan rumah bermain sebagai tempat pembunuhan massal. Film ini rilis pada tahun 2015 dan seperti biasa, Bang Seruput tak pernah bosan untuk selalu sedia cemilan dan secangkir air supaya kalian semua bisa menikmati alur filmnya. Dan ini dia The Funhouse Massacre. Di awal film, kita melihat seorang perempuan yang mendatangi kantor polisi. Dia adalah seorang wartawan yang bernama Queen. Dilihat dari gelagatnya, Queen ini mempunyai rencana yang tidak diketahui itu apa. Queen ini memuji ketua sipir yang bernama Mr. Kane. Queen diajak berkeliling dan ditunjukkan semua narapidana yang sangat berbahaya atau bisa disebut sebagai psikopat dengan kasus pembunuhan yang sangat berat. Yang pertama adalah Jeffrey Ramsey, dijuluki sebagai Animal the Cannibal. Dia adalah seorang chef yang menyajikan pelanggan untuk pelanggan yang lain. Yang kedua, Bradford Young atau disebut juga sebagai dokter gigi. It's all gonna be fine. Kemudian yang ketiga adalah Walter Harris alias The Taxidermist atau sang anatomi tubuh. You know that real nice wife. Napi yang keempat yaitu Rocco the Clown. Dia adalah seorang pegulat yang membunuh lawan-lawannya di atas ring. Dan orang yang terakhir adalah Manuel Dailer. Dengan kasus kejahatannya, mendoktrin orang-orang untuk melakukan pembakaran diri sendiri. Setelah melihat 5 napi tersebut, Queen langsung lemas dan hampir terjatuh. Kita beralih scene di ruangan Mr. Kane. Mr. Kane memberikan Queen secangkir minuman dan Queen langsung membuka jasnya karena merasa gerah. Keduanya berbincang. Queen pun berdiri mendekati Mr. Kane dan menggodanya. Dan ternyata itu adalah rencana Queen untuk bisa membunuh Mr. Kane. Queen mencoba mengelabui penjaga yang lain dan berteriak. Queen memasuki ruangan CCTV dan langsung menembak petugas penjaga CCTV. Dan Queen membuka semua pintu napi tersebut. Ternyata Queen ini adalah Stitch Face yang merupakan anggota keluarga dari 5 psikopat itu. Dan Manuel Dailer adalah ayah dari Steve Face. Kemudian di sini, sheriff yang bernama Dailer dan Catherine sedang melakukan olah TKP pembunuhan yang dilakukan oleh keluarga psikopat itu. Dan di sini ke-6 psikopat mendatangi rumah bermain atau rumah hantu sebagai perayaan dari hari Halloween. Ternyata perayaan tersebut menggunakan tema kejahatan dari 6 psikopat tadi. Para aktor palsu yang akan berperan menjadi ke-6 psikopat itu sudah disediakan. Namun mereka semua tidak mengetahui bahwa ke-6 psikopat yang asli telah berhasil keluar
dan akan melakukan aksinya di dalam rumah bermain. Kemudian di sini, satu persatu para psikopat itu memasuki ruangan tempat di mana mereka akan beraksi. Bradford Young atau dokter gigi dengan ruangan operasinya, Jeffrey Ramsey dengan tempat beberapa pisau pemotongnya, Walter Harris dengan tempat mutilasinya, dan Manuel Dyer dengan tempat nuansa pembakaran, dan Steve Vetch atau Quinn dengan tempat aksinya. Kemudian di sini, saat Manuel Dyer mencoba memulai aksinya, datang seorang pemimpin yang mengelola tempat tersebut. Dia tidak mengetahui bahwa tempatnya sudah didatangi 6 psikopat dan akan dijadikan sebagai tempat bersenang-senang bagi 6 psikopat itu. Ternyata itu semua sudah direncanakan sebelumnya melalui anaknya Quinn dengan menjadikan pemimpin acara itu sebagai boneka untuk mengadakan rumah hantu di hari Halloween. Kita beralih scene, terlihat sekelompok anak muda yang akan mendatangi tempat tersebut, yaitu Dr. Wu, Laurie, Christina, Jason, Randall, Mickey, dan supirnya yang bernama Gerardo. Dan pertunjukan pun dimulai. Satu persatu para pengunjung membeli tiket. Mereka tidak tahu bahwa yang mereka masuki adalah rumah kematian, bukan rumah untuk bersenang-senang. Dan satu persatu para pengunjung dibunuh. Namun mereka tertawa melihatnya. Mereka kira itu adalah lelucon di malam Halloween. Dan di ruangan Stitch Fest terlihat beberapa pengunjung memasuki ruangan tersebut. Di sini rombongan Dr. Wu baru tiba di tempat rumah hantu itu. Namun salah satu mereka yang bernama Gerardo tidak ikut masuk ke rumah bermain itu. Rombongan Dr. Wu melihat salah satu psikopat itu melakukan aksinya. Namun mereka hanya tertawa, masih belum menyadari bahwa itu adalah nyata. Kemudian mereka berjalan memasuki ruangan dokter gigi dan sang pemutilasi. Bahkan mereka malah memvideokan aksi dari dokter gigi dan sang pemutilasi. Mereka lanjut berjalan melewati ruangan demi ruangan dan tibalah di ruangan Stitch Fest. Namun mereka masih belum menyadari juga. Dan di sini Rocco langsung mengunci gerbang belakang yang menjadikan tempat keluar bagi para pengunjung, supaya mereka semua tidak bisa keluar dan menjadi bahan permainan dari 6 psikopat itu. Kita beralih di tempat kedua pembawa acara yang sedang mendemonstrasikan tentang hari Halloween di tempat itu. Namun tiba-tiba datang Manuel Dyer yang langsung mematahkan leher dari pembawa acara itu. Namun di sini penonton malah tertawa karena melihat itu adalah bagian dari pertunjukan Halloween. Tapi teman di sampingnya curiga dan mulai ketakutan. Kemudian Manuel Dyer kembali membunuh pembawa acara satunya. Dan penonton malah bersorak dengan rasa gembiranya. Kemudian di sini, Jason dan Christina yang keduanya sedang berada di puncak birahi langsung bercocok tanam di dalam WC. Namun mereka tidak menyadari di samping mereka telah ada Steve Vetch yang sedang mengawasi mereka. Kemudian setelah mereka selesai bercocok tanam, Jason pergi membeli minum. Dan saat Christina sedang memakai lipstik, tiba-tiba
datang Steve Bates di sampingnya dan langsung menyerang Christina. Di sini Jason tidak mengetahui bahwa Christina telah dibunuh oleh Steve Bates. Jason curiga dan cemas. Christina tidak kunjung datang dan berbagi tugas untuk mencarinya. Di tengah-tengah mereka mencari Christina, Laurie melihat Christina yang dibawa oleh Steve Bates. Seketika Jason langsung mengejarnya dan disusul oleh Dr. Wu dan Larry. Mereka pun baru menyadari bahwa yang mereka lihat adegan pembunuhan adalah nyata. Kemudian mereka pergi. Di sini Randall dan Mickey yang tidak mengetahui langsung diberitahu oleh Dr. Wu bahwa yang mereka lihat adalah nyata, bukan bagian dari pertunjukan. Dr. Wu, Laurie, dan Jason berusaha kabur dari pintu gerbang belakang. Namun karena pintu tersebut sudah dikunci oleh Rocco, kemudian datang psikopat yang bertubuh besar, yaitu Rocco. Namun di sini Randall malah mendekatinya dan berkata bahwa badut itu tidak menakutkan. Seketika Randall langsung diangkat dan dibanting. Seketika Randall langsung meninggal. Mereka pun langsung lari dari Rocco. Namun di sini Rocco mengejarnya. Saat mereka berlari, Mickey terjatuh. Mereka berusaha untuk pergi, namun semua pintu gerbang sudah dikunci. Namun Dr. Wu berhasil keluar dari bawah gerbang, tapi tidak dengan Jason. Dia tertangkap oleh Rocco. Kemudian di sini, Gerardo yang sedang tertidur di mobil dikagetkan salah satu pengunjung yang berlumuran darah. Gerardo pun membuka kaca mobilnya dan melihat itu, dan ternyata sudah meninggal. Di sini Dr. Wu berhasil keluar dan bertemu dengan Dale dan Catherine. Namun Dale langsung menembak Dr. Wu yang dikira bagian dari keenam psikopat itu, dan Dr. Wu langsung melaporkan bahwa ada 6 pembunuh yang berada di rumah bermain itu. Kemudian salah satu dari teman Dr. Wu, yaitu Gerardo, datang menghampirinya dengan mobil. Kemudian di sini Laurie yang berlari kembali masuk ke dalam rumah bermain itu, melihat dokter gigi yang sedang melakukan aksinya, dan di sini Laurie mengambil benda berat dan langsung memukulnya. Dan dokter gigi itu tewas dibantu oleh korban yang selamat. Kemudian mereka langsung pergi dari tempat itu. Dan di sini mereka sampai di rumah bermain. Catherine yang melihat Manuel Dailer dengan tatapan penuh dendam, yang sepertinya Catherine mengenal Manuel Dailer. Di sini Manuel Dailer mendemonstrasikan bahwa apa yang dilihat itu adalah nyata, sebuah pertunjukan nyata. Namun penonton malah kembali tertawa, dan satu persatu psikopat itu berkumpul dan langsung memulai pertunjukan terakhirnya. Seketika suasana menjadi panik dan penonton lari berhamburan. Satu persatu penonton pun tewas. Kemudian di sini Sheriff Dale membantu pengunjung untuk keluar, namun Rocco datang. Seketika Dale menembaki Rocco, namun tembakan itu tidak ada yang kena. Dan saat Dr. Wu hendak menembak, Laurie berteriak dan mengacaukan konsentrasi dari Dr. Wu. Dr. Wu dan Sheriff mendapatkan serangan, dan saat mendapatkan serangan kedua, Gerardo datang menyelamatkannya. Karena Rocco itu sangat kuat, serangan dari Gerardo tidak membuatnya jatuh. Kemudian mereka lari menjauhi Rocco, dan di sini mereka bertemu dengan salah satu dari keenam psikopat itu.
Kemudian Laurie menyuruh Dale untuk menembaknya. Kemudian setelah itu mereka membagi dua kelompok untuk menyelamatkan pengunjung yang lainnya. Dr. Wu dan Gerardo melihat salah satu psikopat itu dan langsung mengejarnya, dan mereka berdua mencoba melawan psikopat itu. Kemudian di sini Catherine berhasil masuk dan langsung mengancam Manuel Dailer. Dan tanpa pikir panjang, Catherine langsung menembak kaki dari Manuel Dailer. Catherine mengejar Manuel Dailer yang ternyata dia adalah ayah dari Catherine. Dan tanpa pikir panjang, Catherine langsung membunuh Manuel Dailer. Namun tiba-tiba Stitchfeds datang dan langsung menikam Catherine. Mereka pun bertarung. Keduanya pun terbunuh. Dan di sisi lain, Dale melawan Rocco. Dan dengan mudah Rocco dijatuhkan oleh Dale. Kemudian mereka berkumpul, yang ternyata sudah ditunggu oleh para sheriff yang lainnya. Namun keberhasilan itu belum sepenuhnya. Rocco kembali datang dan langsung menyerang Dr. Wu. Seketika Dr. Wu tewas dan para sheriff yang lainnya terdiam heran melihat Rocco. Seketika Dale memerintahkan untuk segera menembaki Rocco. Dan di sini Catherine dibawa ambulan ditemani oleh Laurie. Namun tiba-tiba di tangan Catherine keluar pisau. Ternyata Stitchfeds masih hidup dan film pun tamat. Jadi seperti itulah alur cerita film dari The Funhouse Massacre. Buat kalian semua yang belum subscribe dan like, silakan luangkan waktu kalian untuk tekan tombol subscribe dan like, karena subscribe dan like itu gratis. Terima kasih sudah luangkan waktu dan selamat kembali beraktivitas. Bye-bye.